Jujur, siapa di sini yang udah cuci muka tiap hari, 2 kali sehari, skincare-nya rajin, skincare-nya mahal-mahal, tapi jerawatnya tetap aja nempel di muka. Sebenarnya masalahnya itu sangat simpel. Masalahnya adalah kita itu nyerang lawan yang salah. Jerawat itu bukan cuma tentang kulit yang kotor, bukan cuma tentang kebersihan di kulit kita. Itu sebenarnya sinyal dari tubuh kita untuk ngasih tahu there is something going on in our body. Nah, skincare complicated yang kalian beli dan mahal-mahal itu, dia itu nyerangnya itu jerawatnya doang, gak nyerang penyebabnya. Nah, maka dari itu sekarang kita akan kupas tuntas semuanya. Begini, sekarang kita kenalan dulu nih sama yang namanya 5A reductase. 5A reductase itu adalah enzim ya. Dia itu enzim yang bisa merubah testosteron menjadi DHT. DHT itu adalah form atau versi bentuk testosteron yang lebih kuat dibanding testosteron itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu ya, testosteron di bawah androgen, dia itu bertugas untuk memproduksi minyak. Nah, kalau misalkan testosteron nih diubah menjadi DHT oleh 5A reductase ini, form terkuat dari testosteron itu sendiri, itu artinya produksi minyak di kulit kita itu lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Kalau misalnya produksi minyak itu berlebihan, pori-pori tersumbat, bakteri jerawat masuk, terus meradang, jadilah jerawat. Tapi sebenarnya itu tuh ada pemicunya. Pemicunya apa? Insulin. Yap, kalau insulin kalian tinggi karena kalian sering makan makanan yang manis, minyak-minyakan, tubuh kalian akan memproduksi androgen yang berlebihan. Itu makanya cewek-cewek ini kalian sering banget dikaitin sama yang namanya PCOS kan. PCOS itu sering dikaitin sama insulin tinggi. Dan mereka itu tuh hampir selalu punya jerawat yang parah-parah seperti hormonal di sini nih. Dan ingat, itu tuh nggak selalu kebetulan. Siapa tahu karena kalian sering makan makanan yang tinggi gula. Ada satu lagi nih yang perlu kalian tahu. Insulin yang tinggi itu bisa menekan produksi SHBG di hati kita. Kerjanya SHBG ini, dia itu kayak menekan testosteron biar nggak kabur kemana-mana. Nah, kalau produksi SHBG-nya turun nih, testosteron tuh jadi keluar tuh kemana-mana, keluar dari penjara. Nah, kalau misalkan testosteron nih ketemu sama 5A reductase, ketemu, transformasilah jadi DHT. Kalau misalkan DHT-nya berlebihan tuh, udah itu jerawat itu party di kulit kalian. Jadi ingat ya alurnya ya, kalau misalkan kalian makan makanan yang tinggi gula, tinggi minyak, insulin kalian tinggi, SHBG-nya turun, SHBG turun, 5A reductase itu bisa lebih gampang untuk nangkepin si testosteron. Testosteronnya diubah jadi DHT, DHT bisa memproduksi minyak lebih banyak, tersumbat dan jadilah jerawat. Kabar baiknya, kita itu ada nutrisi yang bisa cara kerjanya itu langsung masuk ke akar kerja dari jerawat ini sendiri. Natural, aman, dan tanpa efek samping kalau misalkan kalian pakai dosis yang tepat. Pertama itu ada zinc. Zinc ini overpower banget ya di tubuh kita ya. Dia itu berperan penting banget di hormon kita. Nah, di masalah perjerawatan ini, dia itu punya 2 tugas. Pertama, dia itu anti-inflammatory atau anti peradangan. Jadi kalau kalian yang punya jerawat yang merah-merah, bengkak matang gitu ya, zinc itu bisa buat jerawat kalian yang merah bengkak matang itu lebih cepat tuh redanya daripada biasanya. Kedua, ini yang paling penting, zinc itu bisa menekan produksi enzim 5A reductase, enzim yang ngubah testosteron ke DHT tadi. Jadi kalau misalkan zinc di tubuh kalian tuh cukup, 5A reductase itu bisa ditekan sama si zinc tuh. Jadi bisa meminimalisir testosteron yang berubah menjadi DHT. Kedua, ada vitamin A. Kalau misalkan zinc dia itu fokusnya di hormonnya, vitamin A dia itu fokusnya langsung ke kulit. Vitamin A dia itu bisa memastikan sel kulit mati itu lepas dari kulit kita dengan cepat. Jadi pori-porinya tetap bersih. Jadi gak ada jalan masuk tuh untuk bakteri-bakteri meradang parti-parti di kulit kita. Jadi intinya ya, jerawat itu bukan tentang serajin apa kalian skincarean, semahal apa skincare yang kalian punya, tapi dia itu tentang lifestyle kalian, tentang food intake kalian, apa aja yang kalian konsumsi, insulin kalian. Selama insulinnya kalian tinggi, DHT akan ikut tinggi. Kalau DHT tinggi terus nih, jerawat bakal datang terus. Jadi mulai sekarang coba perhatiin lifestyle kalian, makan makanan apa yang kalian makan. Jadi jangan cuma fokus tuh di skincare-nya aja yang ngobatin jerawat doang, tapi fokus juga di akar masalahnya. Kalau misalkan video ini jadi bikin kalian tahu siklus jerawat, please banget share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. See you!